podcast Linguistik Asli. Aku Desi Farehat dan aku Nabila Rahmawardani. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang sesuatu yang sering banget bikin orang berantem di media sosial gara-gara salah tulis. Nah, betul banget nih. Hari ini itu kita bakal bedah materi kebahasaan yang sebenarnya tuh udah dipelajari sejak zaman kurikulum 2006, yaitu tentang morfofonemik atau khususnya hukum peleburan KTSP. Wah, istilahnya berat banget itu ya, morfofonemik. Tapi santai guys. Intinya morfofonemik itu cuma mempelajari bagaimana morfologi, proses pembentukan kata, dan fonologi bunyi bahasa itu saling berinteraksi hingga mengubah bunyi suatu fonem. Nah, aturan dasarnya tuh sebenarnya simpel teman-teman. Jadi, ketika ada kata dasar yang diawali dengan huruf vokal atau a, i, u, e, o, itu huruf awalannya itu ketika bertemu dengan menasal atau ketemu dengan penasal itu harus luluh atau harus lebur menjadi bunyi sengau. Tapi ingat, ada syarat mutlaknya, yaitu ada beberapa huruf yang juga nggak bisa disengaukan. Oke, mari kita bedah satu-satu biar jelas. Yang pertama yaitu fonem K, berubah jadi bunyi sengau, velar, contohnya men ditambah kupas, jadinya kan mengupas, bukan mengkupas. Nah, yang kedua yaitu fonem T, berubah jadi bunyi dental nasal M, contohnya men ditambah tulis, jadinya menulis, bukan mentulis. Nah, lanjut dua lagi nih yang sering banget salah kaprah, itu ada fonem S. Dia berubah jadi huruf palatal nasal atau grafem nye. Contohnya itu ada kata sapu, ketika dia bertemu dengan menasal dia akan menyapu, bukan menjadi mensapu. Terus juga ada huruf fonem P, ketika dia bertemu dengan huruf menasal dia akan jadi bunyi bilabial nasal, atau jadi kayak contohnya pada kata pilih dia akan jadi memilih, bukan memilih. Kesalahan yang paling legendaris di masyarakat itu kata mempengaruhi. Padahal aturan baku KTSP dan tata bahasa kita harusnya memengaruhi, bukan mempengaruhi. Karena huruf keduanya vokal e. Tapi tunggu dulu. Di dunia linguistik, hukum itu punya pengecualian. Yang pertama adalah kluster ganda atau konsonan akad di awal kata dasar. Kalau huruf keduanya konsonan, dia tidak boleh luluh. Contohnya apa aja itu Kak? Misalnya nih ya, kata kritik karena diawali KR, kalau ditambah men jadinya kan tetap mengkritik. Sama halnya dengan mentransfer, menstabilkan atau memproduksikan, konsonan gandanya tetap tutup. Nah, selain klaster ganda, itu ternyata dalam kurikulum KTSP itu juga dicatat ada beberapa kondisi khusus. Nah, jadi ketika kata dasarnya itu cuma ada satu suku kata atau eka suku, itu imbuhannya tuh nggak jadi menasal lagi, tapi dia berubah jadi menge atau penge. Contohnya tuh kayak kata bom, dia kan berubah jadi mengebom tuh. Kata cat juga dia berubah jadi mengecat, bukan mecat gitu. Terus juga ada afiks bertumpuk, jadi dia itu ketemu dari imbuhan per atau pe, itu tuh nggak berlaku hukum peluluhan ini. Soalnya makanya kita tuh sering bilangnya itu mempercayakan, bukan mempercayakan. Terus juga kita bilangnya mempelajari, bukan mempelajari. Nah, begitu Kakak. Jadi kenapa sih kita repot-repot belajar gini kan? Di era KTSP 2026 materi ini ditekankan banget supaya kita bisa nulis esai atau nulis karya tulis ilmiah dengan ejaan yang tepat dan bahasa dari hiperkoreksi. Bahkan ini jadi salah satu indikator penting yang sering keluar di ujian nasional kala itu. Jadi menjaga ketepatan berbahasa itu emang mencerminkan cara berpikir kita gitu. Oke deh teman bahasa, sampai di sini dulu ya obrolan kita tentang materi KTSP. Sekarang giliran kalian coba tulis di kolom komentar kata dasar praktek. Kalau dikasih imbuhan men, kan jadinya mempraktikkan atau mempraktikan. Yuk kita diskusi di bawah ya. Let's go! Halo teman-teman, aku Desi Farehat